Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah kalkulus 1. Pokok bahasan kita adalah integral tak tentu ya. Nah, integral terdiri dari dua ya secara garis besar. Satu integral tak tentu dan dua adalah integral tertentu. Integral tak tentu adalah integral yang tidak mempunyai batas atas dan batas bawah integral. Jadi ditulis demikian integral fungsi f dx ya. Lalu integral tertentu adalah integral yang mempunyai batas atas dan batas bawah, sehingga ditulis demikian integral batas atas batas bawah fungsi f dx ya. Nah, di sini saya cantumkan rumus-rumus integral secara mendasar ya. Ada rumus 1 sampai 22. Tetapi dalam video ini saya hanya membahas rumus sampai nomor 8 ya. Nanti untuk rumus selanjutnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Di sini saya mulai membahas rumus nomor 1, yaitu integral u pangkat n du. Integralnya adalah 1 per n tambah 1 u pangkat n tambah 1 plus c. Contoh soal integral 5x pangkat 4 dx sama dengan hasilnya. Jadi di sini 5 per ya, karena koefisiennya 5 maka ditulis 5 per n tambah 1 ya, 4 tambah 1 x pangkat n tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 plus c. 5 bagi 5 habis, maka tinggal hasilnya adalah x pangkat 5 plus c ya. Lalu soal kedua adalah dalam bentuk akar. Dalam bentuk akar di sini harus kita rubah menjadi bentuk pangkat ya. Jadi ini kita buka, berarti x pangkat 3 per 4 dx ya, sama dengan hasilnya, hasil integralnya adalah 1, karena di sini 1 koefisiennya 1 per, nah pangkatnya 3 per 4, jadi 3n tambah 1 3 per 4 tambah 1 kali x pangkat 3 per 4 tambah 1 ya, plus c. Nah karena ini penyebutnya adalah 4, maka 1 itu adalah 4 per 4, sehingga ini bisa dijumlahkan, 3 tambah 4 7 ya, 7 per 4, 1 per 7 per 4. Karena dia per ya, lalu kita naikkan ke atas, maka dia per tadi berubah menjadi 7 per 4 tadi berubah menjadi 4 per 7 ya, jadi dibalik. Karena ini 1 per kita pindahkan ke atas, jadi 4 per 7 ya, kali f pangkat 7 per 4. Ini kan 3 per 4, 4 per 4 ya, jadi 3 tambah 4 7. Jadi 4 per 7 kali x pangkat 7 per 4 plus c sama dengan, nah ini kalau kita mau rubah dalam bentuk akar boleh ya, jadi seperti ini. X nya kita keluarkan karena ini 1 ya, 1 kan 4 per 4 ditambah 3 7 per 4. Kalau mau dijadikan langsung semua akar boleh, jadi 4 per 7 akar x pangkat 7 per 4 ya, plus c. Paham ya? Kemudian soal rumus nomor 2, integral du per u hasilnya adalah ln u plus c. Contoh, integral dx per x hasilnya ln x plus c. Lalu rumus nomor 3, integral a pangkat u du hasilnya adalah a pangkat u per ln a plus c. Contoh, integral 5 pangkat x. Jadi 5 itu adalah a itu adalah konstanta ya. Di sini konstantanya adalah 5. U itu adalah yang ada x-nya. Jadi 5 pangkat x, integral 5 pangkat x dx itu sama dengan a pangkat u, jadi 5 pangkat x per ln a, per ln a nya 5, jadi per ln 5 plus c ya. Kemudian rumus nomor 4, integral epsilon pangkat u du sama dengan epsilon pangkat u plus c. Contoh, integral epsilon pangkat x dx sama dengan hasilnya adalah epsilon pangkat x plus c. Nah, bagaimana kalau integral epsilon pangkat 2x dx ya? Nah, untuk epsilon pangkat 2x dx di sini rumusnya bahwa kalau di sini epsilon pangkat u, ininya d dari u ya. Nah, kalau epsilonnya pangkat 2x berarti jangan lupa di sini harus ada d dari 2x ya, hasilnya d dari 2x. Nah, d dari 2x, jadi ini harus ditulis epsilon pangkat u d dari u. Kalau epsilon pangkat 2x berarti epsilon pangkat 2x d dari 2x. D dari 2x akan 2 ya.
Sementara kita di sini tidak ada 2 soalnya. Supaya angka 2 itu habis dan kita tidak merubah soal ya, maka angka 2 tadi dikalikan dengan setengah. Jadi 2 kali setengah kan habis, sehingga kita tidak merubah soal di sini ya. Nah, sehingga ini menjadi hasil integralnya itu adalah setengah epsilon pangkat 2x plus c, setengahnya dari sini ya. Nah, bagaimana kalau integral epsilon pangkat 5x? Sama ya, jangan lupa d dari 5x nya di sini ditulis ya. Kalau di sini d tidak ditulis d dari 5x, salah cara mengintegralkannya ya. Yang benar itu adalah d dari 5x sesuai dengan rumus ini ya. Nah, jadi d dari 5x kan 5, supaya tidak merubah soal dan itu 5 nya habis, maka harus dikali 1/5 di depannya ya, di sini, sehingga 1/5 kali 5 kan habis ya. Jadi kita tidak merubah soal, maka hasil ini adalah 1/5 epsilon pangkat 5x plus c. Nah, bagaimana kalau dia epsilonnya pangkat 10x? Ya, jangan lupa ya, d dari 10x nya, d dari 10x kan 10, supaya habis jadi kali 1/10 ya. Ini jadi nanti hasilnya adalah 1/10 ya. Epsilon ini itu adalah hasilnya epsilon pangkat 10x ya, plus c. Nah, paham ya yang tadi? Sekarang rumus trigonometri ya. Mulai dari nomor 5 sampai nomor 22 itu adalah trigonometri. Rumus nomor 5, integral sin u du itu hasilnya sama dengan min cos u plus c. Contoh, integral sin x dx hasilnya min cos x plus c ya. Nah, bagaimana kalau sudutnya lebih dari 1 ya, integral sin 2x dx. Nah, itu cara pengerjaannya. Di sini harus ditulis sin 2x d dari 2x dulu. Ya, d dari 2x berapa? 2. Supaya habis 2-nya berarti di sini harus di depannya ditambahkan dengan angka setengah ya. Jadi nanti tertulis demikian. Hasil integral ini adalah setengahnya min ya, minnya dari sini, setengahnya dari sini. Hasil integral ini adalah cos min, cos 2x ya, plus c. Lalu rumus nomor 6, integral cos u du hasilnya sin u plus c. Sama ya, contohnya integral cos x dx hasilnya berapa? Sin x plus c. Bagaimana kalau sudutnya lebih 1? Berarti di sini integral cos x. Jangan lupa d dari 3x ya. D dari 3x itu adalah 3, supaya habis 3-nya di depannya dikali 1/3, sehingga hasilnya nanti 1/3 ya. Integral ini adalah sin x, karena sudutnya 3x, maka hasilnya sin 3x plus c ya, paham ya. Lalu soal nomor 7, integral tangan u du. Nah, rumusnya hasilnya ln sekant u ya, plus c. Contoh, integral tangan x dx hasilnya berapa? Ln sekant x plus c. Bagaimana sudutnya kalau lebih dari 1? Ya, seperti ini sudutnya tangan 5x dx. Jangan lupa yang tadi saya bilang d dari 5x nya. D dari 5x 5, supaya habis kali 1/5, sehingga hasilnya nanti 1/5 ln ya, sekant sudutnya 5x plus c. Itu juga rumus nomor 8 ya, integral ke tangan u du hasilnya ln sin u plus c ya. Contoh, integral kotangan x dx hasilnya ln sin x plus c. Nah, bagaimana kalau kotangan integral kotangan 5x dx? Nah, sama ya. Nanti hasilnya berarti di sini 1/5 ln sin 5x ya. Nanti sebenarnya penguraiannya harus begini dulu ya, ini saya langsung hasilnya ya. Dan seterusnya sama dengan juga dengan rumus nomor 9 sampai dengan rumus nomor 22. Sama seperti itu cara mengerjakannya, tinggal kita melihat hasil rumusnya seperti apa ya. Ikutin saja rumus nomor 9 sampai 22. Mudah-mudahan mahasiswa paham apa yang sudah saya jelaskan, contoh-contoh soal ini ya. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.